Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Persis Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan dan kesempatan untuk senantiasa membaktikan diri kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera gerak langkah niat kita semua itu ada dalam ridha dan memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Persis Jabar yang dirahmati Allah, untuk kesempatan pertemuan yang sekarang kita akan membicarakan tentang sifat-sifat dari harta, yang mana manusia itu seringkali terpedaya dan tertipu dengan harta. Padahal bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita tentang hakikat dari harta itu sendiri. Setidaknya di dalam Al-Quran disebutkan dua hal kaitan dengan harta itu. Yang pertama, Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawabaw wa khairun amala. Allah berfirman, harta dan anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihat, dan amal-amal yang kekal lagi saleh, khairun inda rabbik, itu adalah lebih baik di sisi Rabbmu, di sisi Tuhanmu. Sawaba, lebih baik pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 ini Allah menyebutkan bahwasanya harta itu sebetulnya tidak jauh hanyalah sebagai zinah, sebagai perhiasan, sebagai pelengkap dari kehidupan dunia. Ini menunjukkan bahwasanya harta itu bukanlah segala-galanya, bukan hal yang harus dituju utama oleh manusia, tapi hakikat harta itu menurut Allah Subhanahu wa taala hanyalah sekedar kebutuhan pelengkap dalam kehidupan manusia. Kenapa harta dikatakan sebagai kebutuhan pelengkap? Karena sebetulnya kebutuhan untuk manusia itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pemberi Rizki sudah menyediakan segala kebutuhan untuk kehidupan manusia. Kebutuhan fisik manusia, kebutuhan untuk tubuh manusia itu sudah disediakan oleh Allah. Bahkan bisa jadi banyak kebutuhan-kebutuhan tersebut dihantarkan oleh Allah langsung ke tubuh kita. Seperti halnya udara oksigen yang kita hirup. Kan kita tidak sulit untuk mencari oksigen, memilih oksigen tersebut. Malahan bisa jadi yang kita hirup dari tadi, yang dibutuhkan oleh tubuh kita dari udara, kan bukan hanya oksigen saja. Semuanya dimudahkan oleh Allah dan dihantarkan ke dalam tubuh kita. Demikian pula dengan urusan yang lainnya, urusan makanan. Pada hakikatnya Allah sudah menyediakan untuk kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, summastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat al-ayah. Bahwasanya Dia Allah telah menyediakan, menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya untuk manusia. Yang Allah perintahkan apa? Kulu, makanlah oleh kalian. Dari apa? Yang baik-baik yang telah Allah rezekikan kepada kita semua. Maka sekali lagi, di sini Allah menegaskan harta itu hanyalah sekedar zinah, kebutuhan pelengkap di dalam hidup ini. Dan di sini kan disandingkan antara harta dengan anak, sama menunjukkan anak pun itu merupakan
kebutuhan pelengkap untuk membuat diri kita sebagai manusia itu merasa bahagia, merasa senang dengan memiliki harta. Tapi ingat, bukanlah tujuan utama. Sekiranya tidak ada harta, rezeki untuk tubuh kita pasti akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dia katakan bahwasanya harta itu adalah zina, aksesoris, kebutuhan pelengkap di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga berikutnya Allah akan menyebutkan wal baqiyatus sholihat, bagaimana dengan harta yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu menjadi bekal yang kekal abadi, menjadi amal soleh bagi kita semua. Untuk kapan? Untuk nanti di akhirat. Karena bagaimanapun juga sebanyak-banyaknya harta yang kita miliki, kemampuan tubuh kita akan terbatas untuk mengakses harta tersebut. Baik yang dipakai, baik yang dimakan, terbatas tubuh kita itu untuk mengaksesnya. Maka di sini kembali ditegaskan bahwasanya harta itu hanya sekedar aksesoris, zina, pelengkap kehidupan dunia. Sahabat Pesis Jabar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, Allah menyebutkan bahwasanya harta itu selain sebagai zina, selain sebagai perhiasan atau aksesoris, harta pun itu merupakan fitnah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian, cobaan bagi kamu. Wallahu, dan Allah indahu, di sisinya, ajrun azim, pahala yang sangat besar. Nah, di sini disebutkan hakikat dari harta yang kedua, sifat dari harta yang kedua itu adalah tidak jauh. Harta itu adalah fitnah, ujian. Yang namanya ujian untuk apa? Kembali untuk kebaikan manusia. Apakah manusia itu akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, ataukah akan menjadi hamba-hamba Allah yang kufur? Ketika harta itu menjadi ujian, bukan masalah sedikit dan banyaknya, bagus dan buruknya. Semuanya dalam kondisi apapun, ketika harta itu sedikit akan menjadi ujian, ketika harta itu banyak akan menjadi ujian. Ketika kecil jadi ujian, ketika besar pun sama akan menjadi ujian. Ujian apa? Ujian kadar keimanan kita. Apakah ketika harta kita berlimpah kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, ataukah justru sebaliknya kufur, mengingkari kewajiban yang ada pada harta? Apakah ketika kita disempitkan di dalam urusan harta, hartanya sedikit, apakah mau tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah disibukkan dengan mencari-cari harta? Maka disinilah harta, baik sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil, tetap akan menjadi ujian bagi manusia. Yang namanya ujian tentu saja bukan untuk menghinakan manusia, tapi justru untuk mengangkat harkat derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi manusia-manusia yang benar keimanannya, manusia-manusia yang bertakwa. Inilah sebetulnya hakikat dari harta itu. Tidak terlepas dari dua sifatnya itu, harta itu sebagai perhiasan dan harta itu sebagai fitnah, harta itu sebagai ujian. Cuma manusia seringkali menganggap harta itu adalah segala-galanya. Padahal tidak ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah yang menyebutkan harta itu adalah segala-galanya. Dan Allah juga menyatakan kepada kita ya dengan dua hal ini, bahwasanya harta itu adalah sebagai aksesoris, harta itu adalah sebagai fitnah, ujian. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada kita ketika menjelaskan atau menafsirkan dari surat At-Takasur, Rasul berfirman, Rasul berkata, bersabda, bahwasanya manusia berkata, anak Adam berkata, mali, hartaku, hartaku. Padahal kata Rasul, tidak ada dari harta itu kecuali apa yang dimakan, kecuali apa yang dipakai, kecuali apa yang disedekahkan. Semuanya itu tidak akan terus berada di dalam genggaman kita. Apa yang dimakan itu pasti akan habis. Apa yang
dipakai, itu pasti akan lusuh dan hilang. Dan yang disedekahkan pun itu tidak ada berada di dalam genggaman tangan kita. Namun kita yakin bahwasanya harta yang disedekahkan itu akan kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi al-baqiyatus sholihat. Itulah sifat dari harta yang tidak terlepas dari perhiasan, dan sebagai fitnah maka jadikanlah harta itu sebagai perhiasan yang indah untuk kita pakai nanti yaumal kiamah, dan kita bisa lulus ujian dengan harta itu, fitnah harta tersebut, dengan mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bekal yang abadi nanti yaumal kiamah. Sahabat Persis Jabar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan sekarang kiranya itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan segala rizki karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita bisa kita maksimalkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu yakhudhu baidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.